Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajna Destuti dengan NIM 19100350113, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Mulai Warman. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu postpartum. Sebelumnya, persiapan alat terlebih dahulu. Ada bengkok, kompresi kapas, larutan NaCl, hand scrub atau hand sanitizer, pembalut, antiseptik, palak, bak instrumen berisi kasa, adrapet, dan alat-alat di TV-nya yaitu tensimeter, termometer, handscoon, dan stetoskop. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Baik, perkenalkan Bu, ya Rajna Destuti merupakan perawat yang bertugas pada hari ini. Sebelum saya ingin nanya, apakah benar dengan Ibu Endang? Iya benar. Baik Bu, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum atau ibu nifas, yang bertujuan untuk menentukan status kesehatan ibu setelah melahirkan serta mengidentifikasi penata laksanaan dan edukasi sesuai kebutuhan ibu setelah melahirkan. Tindakan ini akan dilakukan selama kurang lebih 20-30 menit. Apakah ibu bersedia? Iya bersedia. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kemudian usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Baik Bu, sebelumnya saya akan melakukan pengecekan CCTV-nya dulu ya Bu, apakah normal atau tidak. Baik Ibu, saya akan melakukan cek suhunya dulu ya Bu. Baik Ibu, tekanan darahnya normal ya, 120/80. Suhunya 36,5 ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan ngecek nadi Ibu.
nadinya normal ya Bu, dia pernapasannya juga normal. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian kepala apakah ada benjolan atau tidak. Baik Ibu, tidak ada benjolan ya di kepalanya. Kemudian alisnya simetris, tebal, dan tidak ada bekas luka. Selanjutnya saya akan mengecek konjungtivannya Ibu, Ibu bisa lihat ke atas. Baik Ibu, konjungtivannya agak sedikit pucat ya Bu. Selanjutnya saya akan mengecek mukanya, apakah wajahnya, apakah simetris atau tidak. Baik Ibu, wajahnya simetris ya Bu, tidak ada bekas luka. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan di bagian leher, apakah ada kerenjang atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Ini ya Ibu. Baik, tidak ada pembengkakan dan tidak ada kerenjang hemoroidnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada bagian payudara. Sebelumnya Ibu bisa ke kamar mandi dulu ya Bu untuk kemih. Silakan Ibu. Iya. Akan melakukan pemeriksaan di bagian payudara ya Bu. Sebelumnya saya izin membuka bajunya. Payudaranya simetris, putingnya menonjol. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Sebelahnya. Setelah itu kita mengecek susunya keluar atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian abdomen. Permisi Bu, saya membuka bagian kepala. Ada bagian bekas luka ya Bu. Kemudian kita mengauskultasi bising usus selama 1 menit. Baik Bu, bising ususnya normal ya, 5 kali dalam 1 menit. Selanjutnya mengecek tinggi fundus dengan cara meletakkan tangan kanan pada bagian simfisis pubis atau di atas vagina. Kemudian tangan kiri menyusuri rahim. Tinggi fundus dalam 1 hari sejajar dengan umbilikus. Setelah kita ketemu tinggi fundus uleri, kita mencari posisinya, apakah posisinya di tengah, kanan, atau di kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Nah, saya izin mengangkat bantalnya. Bantu saya, Ibu bisa bantu saya dengan menempelkan dagu ke dada ya Bu. Sebelumnya kita memposisikan kaki pasien dengan posisi dorsal recumbens. Ibu bisa tarik napasnya ya Bu. Baik, saya telah melakukan pemeriksaan bagian daerah. Selanjutnya saya akan saya tutup kembali bajunya ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian vagina
atau genitalia. Ini Ibu, saya buka. Kita memasang dompet terlebih dahulu. Kemudian mendekatkan alat. Isi ya Ibu, saya buka celana dalamnya. Selanjutnya kita mengecek kebersihan area genitalia pada ibu. Apakah ibu mengalami episiotomi atau tidak? Jika iya, kita harus mengkaji dengan menggunakan reda. RD yaitu redness atau kemerahan. Kemudian apakah ada edema atau tidak? Apakah ada ekimosis atau tidak? D-nya discharge atau pengeluaran cairan seperti nanah atau tidak? Dan A-nya approximately atau perekatan jahitan pada ibu. Setelah melakukan pengkajian, selanjutnya kita akan melakukan perawatan perineum, yaitu membersihkan area sebelah luar. Yang pertama, labia mayora kiri, kemudian labia mayora kanan, kemudian labia minora kiri, labia minora kanan, pada daerah meatus atau tengah, dan yang terakhir kita memberi antiseptik pada daerah penjahitan. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan hemoroid atau ada tidaknya ambeien pada ibu. Baik, permisi ya Ibu. Tidak ada ambeiennya ya Bu. Selanjutnya, saya akan memakaikan celana dalamnya ya Bu. Permisi Bu. Dan saya akan memakaikan pembalut. Permisi ya Ibu, saya ambil. Baik Ibu,
Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengecek kuman sign-nya apakah positif atau negatif. Misi ya Ibu, bantu saya untuk angkat kakinya. Bagaimana Ibu, apakah sakit? Oh tidak. Sebelahnya lagi saya cek ya Ibu. Bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Baik Ibu, perhati human sign-nya negatif ya Ibu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisiknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Apakah ada keluhan lain Bu? Tidak ada juga. Baik, kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu. Jika ada keluhan apa-apa, Ibu bisa pencet belnya di sebelah tempat tikar Ibu. Terima kasih Bu.